Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini aku mau ngasih kalian review dari parfum-parfum Creed. Nah, sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu aja selera aku dalam parfum. Pertama, aku lebih suka parfum-parfum yang berbau oriental, floral, dan parfum-parfum yang lebih gelap. Jadi, karena kebanyakan parfum dari House of Creed ini lebih fresh, mereka ini kebanyakan bukan tipe aku. Tapi aku akan tetap kasih kalian review aku yang sejujur-jujurnya. Dan kita akan mulai aja sekarang reviewnya. Oke, jadi parfum pertama yang mau aku bahas dari Creed adalah Green Irish Tweed. Nah, pertama aku akan semprot sedikit biar ingat openingnya. Oke, jadi Green Irish Tweed ini dibuka dengan opening citrus dari lemon verbena. Kemudian nanti perlahan-lahan dia akan berubah menjadi aroma yang lebih green. Green Irish Tweed merupakan salah satu parfum Creed yang cukup populer, salah satu bestseller mereka setelah Aventus, dan parfum ini bernuansa sangat maskulin. Ketika nanti dia udah mulai dry down, kalian akan mendapat sedikit aroma violet dan green notes yang ada di base-nya, terus dia juga ada sedikit woody notes-nya. Nah, dibandingin semua parfum Creed aku, menurut aku ini salah satu yang longevity-nya cukup baik, karena aku mendapatkan sekitar 7 jam dari longevity di kulit aku, dan menurut aku ini itu worth the hype. Ya, parfum ini tuh berkesan cukup formal, jadi menurut aku parfum ini cocok banget untuk dipakai di malam hari ketika kalian lagi mau pergi ke acara-acara formal. Tapi menurut aku juga kalian bisa pakai ini kalau acara-acara casual di siang hari, tapi menurut aku ini lebih cocok emang untuk malam hari. Nah, karena parfum ini sangat maskulin, menurut aku cewek-cewek nggak bakalan gitu suka pakai ini untuk mereka sendiri. Tapi kalau kalian cewek dan nonton ini dan kalian suka pakai ini, well, do your own thing. Menurut aku ini paling bagus untuk dipakai sama cowok. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Aventus for Her. Aku mau juga semprot dikit supaya ingat openingnya. Nah, sebenarnya waktu aku cobain Aventus for Her itu aku sebenarnya udah ada ekspektasi yang cukup tinggi. Tapi ternyata Aventus for Her ini nggak sesuai dengan ekspektasi aku. Di openingnya kalian akan mendapatkan kesan yang sedikit floral, sedikit fruity, tapi ada greennya juga seperti kebanyakan parfum Creed lainnya. Nah, main note dari Aventus for Her itu sebenarnya musknya, dan aku emang ngerasain di tengah itu di middle note ada sedikit bau musk. Cuma ada something in this formulation yang menurut aku agak sedikit disturbing. Sebenarnya ini enak, cuma nggak mind blowing karena mungkin ekspektasi aku dari awal udah cukup tinggi. Dan di sini tuh ada sedikit tartiness, kayak aku nggak tahu bahasa Indonesia tartiness, tapi di sini tuh ada sedikit tartinessnya. Dan kalau aku bisa klasifikasiin parfum ini, dia itu floral musk dengan sedikit green note. Menurut aku yang akan suka parfum ini itu adalah cewek-cewek dewasa yang memiliki selera sedikit unisex. Kenapa? Karena Aventus for Her ini nggak begitu berkesan feminin. Menurut aku ini lebih ke unisex. Jujur aja menurut aku Aventus for Her ini agak underwhelming. Dia projectionnya moderate aja. Longevity-nya aku mendapat sekitar 5-6 jam. Dan baunya ini juga biasa aja, nggak ada yang spesial. Jadi menurut aku kalau kalian emang penasaran pengen coba, jangan langsung beli full bottle. Kalian harus sniff test dulu, karena menurut aku ini tuh bukan untuk semua orang. Aku agak males sebenarnya nyemprotin yang ini karena aku tahu aku emang gak suka. Tapi ini adalah salah satu parfum Creed yang cukup populer, yaitu Silver Mountain Water. Kita semprot dulu. Kenapa aku gak suka ini? Gini, aku tuh bukan pecinta lemon dalam parfum. Walaupun gak bisa dibilang semua parfum yang mengandung lemon itu jelek, cuma ada sesuatu di openingnya Silver Mountain Water yang aku nggak suka. Karena aku ingat pertama kali aku nyemprotin ini, aku pusing setelah nyium openingnya. Untuk sekarang aku udah biasa aja karena aku udah tahu ekspektasi aku untuk openingnya kayak gimana. Cuma pertama kali aku nyium ini dan aku langsung semprotin ke kulit, itu aku rasanya pengen langsung hapus gitu. Dan aku jarang banget pengen langsung hapus parfum ketika aku baru pakai. Oke. Jadi dua note yang paling aku dapat dari sini seperti yang aku udah bilang adalah lemon dan tea-nya. Nah, longevity dari Silver Mountain Water menurut aku bukan yang paling bagus karena aku cuma dapat sekitar 3-4 jam pemakaian di kulit.
Aku nggak tahu apakah itu karena aku anosmik atau apa, tapi longevity-nya di aku itu nggak bagus. Nah, satu lagi yang aku bisa bilang, projection untuk Silver Mountain ini lumayan bagus. Ketika dia di awal baru semprot itu, orang yang ada di berapa meter di sekitar kalian bakal bisa nyium. Cuma nanti lama-lama seperti parfum lainnya, dia akan mulai fading dan menjadi skin scent setelah 2-3 jam. Oke, untuk occasion, menurut aku Silver Mountain Water ini cocok banget dipakai ketika lagi panas, tapi kalian juga bisa pakai ini ketika lagi dingin. Nah, ini itu adalah salah satu yang cukup versatile menurut aku. Dia ini cukup unisex, jadi kalian kalau cewek atau cowok tetap bisa pakai. Dan menurut aku ini lebih cocok dipakai saat daytime. Nah, walaupun aku nggak terlalu suka sama parfum ini, cuma menurut aku kalian tetap harus sniff sendiri, karena aku tahu banyak banget orang yang suka parfum ini, dan kali aja kalian suka dengan parfum ini. Oke, jadi parfum selanjutnya dari Creed yang akan kita bahas adalah Millesima Imperial. Ayo kita semprot dulu. Oke, jadi Millesima Imperial ini itu dibuka dengan aquatic note yang sangat kencang. Karena memang poin dari parfum ini adalah aquatic notes-nya. Banyak banget orang yang bilang kalau kalian nyium parfum ini tuh rasanya kayak kalian lagi jalan di pantai. Dan aku setuju dengan mereka karena ini tuh aroma salty dan aquatic itu bener-bener berasa banget. Tapi nanti ketika dia udah mulai dry down, kalian bakalan nemuin sedikit woodiness on the base. Dan menurut aku dry down-nya itu adalah bagian yang terbaik dari parfum ini. Apakah parfum ini anything special? Menurut aku enggak, tapi ini tuh parfum yang bagus banget dipakai ketika kalian lagi di pantai atau cuacanya lagi panas. Nah, menurut aku Millesima Imperial ini seperti Silver Mountain Water, dia itu unisex dan dia itu projectionnya bisa dibilang moderate aja. Longevity-nya cukup bagus. Untuk parfum yang berkesan aquatic, dia itu sekitar 5 jam. Dan menurut aku untuk aquatic perfumes itu udah lumayan. Apakah ini worth the hype? Karena aku juga tahu banyak orang yang suka ini. Menurut aku enggak, karena ini itu biasa aja sebenarnya. Enggak ada yang terlalu spesial dari Millesima Imperial. Dan nanti akan aku tunjukin salah satu parfum Creed yang aku suka, yang menurut aku lebih bagus dari ini, yang untuk musim panas juga. Oke, parfum selanjutnya dari Creed yang akan kita bahas adalah Royal Mayfair. Nah, ada sesuatu yang unik dari Royal Mayfair. Kita semprot dulu. Oke, Royal Mayfair ini tuh bener-bener aromanya menurut aku cukup unik untuk parfum Creed. Dia beda sama yang lain karena dia itu berasanya kayak agak sedikit woody, aromatic, camphorous. Di openingnya kalian akan mendapat aroma yang sedikit kayak Kamboja, tapi Kambojanya itu benar-benar kuat banget. Dan aku tahu kalau Kamboja ini itu bukan salah satu note yang dipakai di parfum ini, nggak di list di Fragrantica. Tapi aku dapat bau bunga Kamboja yang kencang banget dari parfum ini. Nah, di Royal Mayfair ini kalian juga bakalan dapetin aroma pine dan eucalyptus yang sangat kuat. Menurut aku eucalyptusnya itu lebih datang pas nanti kalau udah mulai berapa belas menit baru muncul bau eucalyptusnya. Terus kalau pine-nya itu dia udah ada dari awal aromanya. Nah, kalau aku bisa deskripsiin Royal Mayfair itu kayak apa, dia itu berasanya kayak old money. Dia itu berasanya kayak aroma orang-orang kaya di Eropa. Nggak tahu aku kenapa mikir kayak gitu, tapi menurut aku aroma ini tuh bener-bener ngingetin aku sama kayak tempat-tempat kuno, bangunan-bangunan kuno yang mewah-mewah gitu di Eropa yang zaman dulu punya. Nah, Royal Mayfair menurut aku salah satu parfum yang menurut aku unisex juga, walaupun ini lebih condong ke maskulin. Dia longevity-nya biasa aja, dia sekitar 5 jam juga, mirip kayak parfum Creed lainnya. Dan projection dia itu juga moderate aja, nggak ada yang strong banget, tapi nggak weak juga. Menurut aku, Royal Mayfair ini adalah salah satu yang kalian harus coba, karena dia itu baunya benar unik. Nah, tapi disclaimer aja, banyak orang yang nggak suka sama aroma Royal Mayfair ini, karena menurut mereka aneh. Tapi aku personally, aku cukup suka dengan aroma Royal Mayfair ini. Jadi kalian jangan pernah coba blind buy parfum ini, karena menurut aku ini salah satu yang paling nggak blind buy safe. Oke, jadi kita lanjut aja ke parfum Creed yang selanjutnya. Nah, tadi kan aku sempat bilang kalau ada lagi parfum summertime yang lebih bagus daripada Millesima Imperial. Maksud aku adalah yang satu ini, yaitu Virgin Island Water.
Virgin Island Water ini baunya mirip kayak kalau kalian lagi liburan di Bali, terus kalian datang ke satu cottage, itu kalian bakalan nyium aroma-aroma yang mirip kayak ini. Openingnya itu ada coconut dengan sedikit aroma citrus, tapi citrus di sini tuh enak banget. Dia itu lebih kayak citrus yang tropical, yang cocktail gitu. Dan ini tuh baunya bener-bener ngingetin aku sama kalau kalian lagi liburan ke pantai dan kalian lagi ke resort, tropical resort, terus kalian lagi kayak having fun, eating breakfast or something. Ya, aku suka banget sama Virgin Island Water, dan ini tuh adalah salah satu parfum creed yang menurut aku worth it banget kalau kalian mau beli. Karena ini tuh baunya enak banget, dia tuh crowd pleasing, ini tuh nggak aneh-aneh, kalian bisa pakai, totally unisex. And this reminds me of my childhood. Ini tuh salah satu yang aku suka banget. Oke, jadi konklusinya Virgin Island Water ini tuh dibuka dengan lime dan coconut. Dan coconut ini tuh nanti yang akan jadi main note sepanjang parfum ini jalan. Longevity-nya biasa aja, dia sekitar 6 jam. Terus projectionnya juga nggak gitu bagus, dia kayak moderate to weak karena dia lebih kayak dekat ke kulit. Cuma menurut aku ini tuh tetap worth it buat kalian coba. Dan satu lagi, dia ini tuh baunya mirip kayak sun cream. Jadi kalau kalian mau tahu referensi ini tuh mirip apa, dia tuh mirip sama sun cream yang biasa kalian pakai di pantai. Ya, ini tuh salah satu yang kalian harus check out, dan aku yakin kebanyakan dari kalian pasti akan suka dengan yang ini. Oke, jadi parfum terakhir yang kita mau coba dari Creed adalah favorit aku. Aku sengaja nyimpen yang ini untuk yang terakhir karena aku pengen sniff ini untuk yang pokoknya I just wanna keep the best for last, oke? Nah, parfum yang aku maksud adalah Creed Royal Oud. Aku mau semprot dulu sebentar. Creed Royal Oud ini tuh dibuka dengan aroma spicy. Tapi di spicy-nya ini tuh nggak mirip kayak spicy yang ada di kebanyakan parfum buat cowok lainnya. Dia ini tuh ada sedikit aroma woodsy di awal juga. Jadi woodsy-nya itu udah ada dari awal. Tapi menurut aku di sini tuh walaupun namanya Royal Oud, oud-nya itu nggak gitu menonjol. Salah satu note yang paling menonjol di sini tuh menurut aku adalah cidernya, karena cider di sini tuh cukup kental. Ya, jadi Royal Oud ini tuh adalah salah satu parfum Creed yang menurut aku paling enak untuk cowok. Dan dia ini aromanya sangat seksi. Dia itu berkesan dewasa, tapi ada sesuatu tentang Creed ini yang sangat gentleman-like. Jadi menurut aku ini tuh bagus banget untuk acara formal. Dan kalau aku bisa deskripsiin parfum ini ke satu tempat, itu rasanya kayak kalian lagi ada di istana Ottoman zaman dulu, terus kayak ada spices, terus ada kayak fragrances. Ya, ini tuh baunya enak banget. Udah, itu aja yang harus kalian tahu. Kalian harus coba Creed Royal Oud karena ini tuh baunya benar-benar enak. Dan ini tuh salah satu parfum Creed paling seksi yang pernah aku cium. Jadi kalau kalian para cowok, kalian mau get your woman, definitely get this one. Dan sebelum aku lupa, aku harus bilang kalau Royal Oud ini tuh juga salah satu yang longevity-nya paling bagus. Karena aku inget banget aku semprot ini di kulit dan aku dapat sekitar 7-8 jam. Dan kalau kalian pakai ini di baju, besok harinya kalian nyium ini juga masih kecium. Karena Royal Oud ini adalah salah satu yang projection dan longevity juga bagus. Untuk projection ini tuh definitely kalian bisa nyium setelah berapa jam pun kalian tetap bisa nyium ini ketika kalian lagi berdekatan sama orang lain. This is definitely a 10 out of a 10 fragrance. You have to try this out. Oke, jadi konklusi aku mengenai parfum-parfum Creed ini, pertama, kebanyakan dari parfum Creed itu berkesannya fresh, green, dan kebanyakan dari mereka juga lebih aromatik. Aku nggak gitu suka emang personally parfum-parfum yang terlalu fresh, citrus, dan green. Jadi parfum Creed ini tuh emang bukan favorit aku. Tapi ada beberapa seperti yang kalian udah lihat tadi yang aku suka banget. Nah, kalau aku bisa rekomendasiin parfum apa yang harus kalian coba dari semuanya ini yang udah aku tadi sebutin, yang pertama adalah Virgin Island Water. Kalian harus banget coba parfum ini karena ini tuh enak banget. Menurut aku ini tuh ratingnya kayak
9 out of 10. Yang kedua adalah Royal Oud. Ini tuh 10 out of 10, kalian harus banget coba. Oke guys, jadi itu aja video aku hari ini. Sorry banget kalau lightingnya tiba-tiba berubah jadi gelap, karena sekarang ini lagi mendung dan aku pakai natural lighting. Jadi di luar juga kayak mau hujan, jadi kalian harap maklumin aja. Dan thank you so much for watching. Jangan lupa kalau kalian emang suka video kayak gini, untuk di like dan subscribe ke channel aku. Terus kalau kalian mau aku bikin video tentang parfum lagi di masa depan, kalian bisa komen aja di bawah ini. Okay guys, that is all for today. Thank you so much for watching. I will see you in my next video and goodbye.